Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ni'matil imani wal islam wa ala ni'matis sihhati wal afiyah wa ala ni'matil ukhuwati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Ahad subuh yang berkah ini di tanggal 31 Desember 2024 kita masih dianugerahkan oleh Allah nikmat terbesar, nikmat iman dan Islam, nikmat umur panjang, nikmat sehat lahir dan batin, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ketaatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tak terasa saat ini kita berada di penghujung tahun 2023 Masehi. Tepatnya hari ini kita berada di tanggal 31 Desember. Kurang lebih berapa? 18 jam lagi barangkali. Kita akan memasuki tahun 2024. Dan semua sesungguhnya waktu yang kita lalui adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tahun Hijriah atau tahun Miladiah. Hakikatnya milik Allah. Maka untuk itu menyikapi waktu-waktu yang terlalu ini tidak boleh lepas dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Paling tidak ada 5 esensi waktu yang harus kita sadari, kita pahami dan bagaimana menyikapinya. 5 esensi tersebut. Yang pertama sesungguhnya waktu yang kita miliki adalah ujian keimanan dan ujian amal. Ini yang pertama. Bahwa seluruh anugerah yang Allah berikan kepada kita, waktu yang berikan kepada kita merupakan ujian bagi kita. Apakah dengan waktu itu kita menjadi orang-orang yang sukses yang berhasil dunia sampai akhirat, atau dengan waktu itu kita jadi orang yang gagal, yang gagal hidup kita dunia dan akhirat. Itulah Bapak sekalian dalam surah misalkan Al-Mulku ayat 2 dan Al-Asr ayat 1 dan 2 juga Allah mengatakan bahwa seluruh waktu yang kita lalui dengan segala dinamika di dalamnya itu merupakan ujian untuk melihat siapa yang paling baik amal kita di dunia ini. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata liyabluwakum itu artinya untuk mengujimu. Untuk mengujimu siapa yang paling baik amal perbuatannya. Jadi hidup ini hanya 2 saja. 1 hidup, 2 mati gitu ya. Jadi Allah memberi kepada kita waktu sehingga kita dapat hidup di bumi ini dan ada saatnya kita akan mati meninggalkan dunia yang fana ini. Sesungguhnya hidup dan mati merupakan ujian bagi kita siapa yang paling baik amal perbuatan kita. Kemudian dalam surah Al-Asr misalkan ayat 1 dan 2 Allah juga bersumpah sama waktu sehingga banyak orang-orang yang rugi dengan waktunya. Wal asri
Innal insana lafi khusrin. Demi waktu, demi masa, ya manusia itu rugi ya dengan waktunya. Bapak Ibu rahimakumullah, maka untuk itulah agar kita tidak menjadi orang yang merugi, menjadi orang yang gagal dalam hidup, maka Allah tuntun kita untuk menyikapi waktu sebagai ujian tersebut. Yang pertama, sebagaimana sering kita dengar, mari kita isi waktu kita dengan iman dan amal soleh. Dengan iman dan amal soleh. Dalam surah misalkan tadi, ya, ayat 2 Al-Mulku, ujungnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya waktu yang kita lalui ini adalah ujian untuk Allah lihat dari kita siapa yang paling baik amal perbuatannya. Siapa yang paling baik amal solehnya. Siapa yang terbaik ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula surat Al-Asr, ya. Allah lanjutkan ayat 3-nya. Orang yang tak pernah rugi dalam hidupnya. Dalam waktunya adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling support, saling menyemangati, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassabil haq wa tawassabil. Jadi sikap kita terhadap waktu yang merupakan ujian keimanan dan ujian amal hidup kita, maka sikap waktu dengan iman dan amal soleh. Artinya jangan sampai waktu yang terlalu itu kosong dari perbuatan yang baik, yang Allah ridhoi, ya, dari amal-amal ya yang baik, amal-amal soleh, baik itu ibadah maupun kesolehan sosial yang lain. Ini sesuai dengan surah Al-Asr ayat 3 ya. Al-Asri ya. Innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi selain iman dan amal soleh, harus terus kita saling menguatkan, saling menyemangati dalam kebaikan, dalam kesabaran, dalam bentuk tausiah. Jangan sampai kita lalai, karena Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu daripada bencana waktu adalah kelalaian. Ada beberapa bencana waktu, satu lupa, banyak orang yang lupa dengan waktunya, dengan hidupnya, dengan umurnya. Maka perlu ada tausiah. Ada apa? Tausiah. Saling bertausiah, saling mengingatkan, saling menasehati, saling menyemangati, saling menguatkan, saling support dalam al-haq dan as-sabar, kebenaran dan kesabaran. Yang kedua, waktu itu kadang-kadang bencananya adalah lalai. Banyak orang yang lalai dengan waktunya, terlena dengan waktunya. Tiba-tiba tekarasa waktunya. Nges akhir tahun deh gitu. Ya karakna kamari ya 2023. Ini udah di penghujung 2023 dan besok Senin sudah 2000. Berarti itulah bencana waktu. Satu lupa, dua lalai. Dan kadang-kadang manusia juga dengan waktunya itu apa? Tasubbu namanya. Apa tasubbu itu Bapak sekalian? Menghardik waktu. Apa? Menghardik waktu. Makanya tidak boleh kita menghardik waktu. Wala tasubbu zaman. Apa? Wala tasubbu zaman. Ada sering mengatakan orang-orang dalam hubungan sosial ya, atau bahasa sosial gitu, zaman edan gitu. Itu enggak ada itu zaman edan. Yang edan manusianya kali. Ada Pak ya? Ya, jadi zaman apa tuh ya? Banyak tuh kadang-kadang ya. Dalam kehidupan kita sering mencerca waktu. Itu tidak boleh. Ya. Mencerca waktu. Waktu itu baik semuanya. Hari baik semuanya. Bulan baik semuanya. Hanya manusia banyak yang salah menyikapi waktu. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa sesungguhnya esensinya waktu adalah ujian. Apa? Ujian keimanan. Ujian amal bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka sikap kita dengan waktu sebagai ujian itu adalah tadi. Pertama, isi waktu kita, umur kita, kesehatan kita dengan
iman dan amal soleh. Yang kedua, isi waktu kita dengan saling bertausiah. Ya, maka sebaik-baik sahabat adalah orang yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan. Jadi kalau ada saudara kita yang mengingetin kita, menuntun kita kebaikan, mengajak pada kebajikan, itulah teman yang sejati. Apa Pak? Teman yang sejati, yang selalu ketika kita benar dikuatkan, ketika kita salah keliru diingatkan. Itu teman yang sejati. Mana Pak? Khairu shodiqin fi zamani kitabun. Ya. Khairu jalisin man yadulluka ala khairin. Apa? Khairu jalisin man yadulluka ala khairin. Sebaik-baik teman adalah yang menuntun kita, menunjuki kita ke jalan kebaikan. Banyak itu ya, kosak apa itu bukan hadis Pak. Itu kata mutiara ya. Ada khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman adalah buku katanya. Belajar gitu kan. Yang kedua, khairu jalisin man yadulluka ala khairin. Sebaik-baik teman yang menuntunmu pada kebaikan. Menunjukimu pada kebaikan. Ya. Ada lagi yang lain. Sebaik-baik teman khairu shodiqin man abkaka laman adhakaka. Sebaik-baik teman yang datang ketika kita susah. Bukan ketika kita senang gitu. Jadi kalau kita ingin melihat teman sejati itu, lihatlah ketika kita susah gitu. Itu teman yang sejati. Jadi apapun keadaan kita tetap dia menjadi sahabat kita. Itu Bapak sekalian, maka dalam konteks waktu ini, maka kita harus menyikapi waktu dengan satu, tetap dalam iman dan amal soleh. Yang kedua, terus kita saling bertausiah, saling menguatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Yang ketiga ya harus peduli terhadap sesama. Dalam konteks waktu adalah apa? Ujian ini. Dalam surah Al-Munafikun misalkan kan, Al-Munafikun ayat 10. Ya, Allah berfirman, mungkin dari ayat 9-nya ya. Allah berfirman yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu, termasuk bagaimana waktu ini yang Allah berikan itu membuat engkau lalai kepada Allah. Jadi banyak orang yang hidupnya dilalaikan, ya. Waktunya, umurnya dengan kesibukan, dengan pekerjaan, dengan makhluk, ya. Sampai lupa kepada Allah, penciptanya, pemberi nikmat pada kita. Maka barang siapa yang hidupnya dilalaikan dengan itu semua, ya termasuk orang-orang yang merugi. Nah maka ayat 10-nya Allah mengatakan, wa anfiku mimma rojaknakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Nah ini artinya bahwa sekalian ketika itu ajal menjemput kita, ya, maka orang baru ngeh, waduh ternyata hidup ini sementara. Ternyata hidup ini sebentar. Dan telah datang putusan dari Allah untuk meninggalkan hidup yang sebentar ini. Maka orang tersebut merasa kurang amalnya. Merasa dia ini menyesal. Oh, kenapa dikasih waktu sekian puluh tahun? Karena Allah kadang tangguhkan kita, Pak. Ya, ditangguhkan sampai 40 tahun kadang-kadang. Makanya Rasul mengatakan man balagha arba'una sanah. Kalau ada orang yang umurnya sampai 40 tahun tapi perbuatan baiknya belum bisa mengalahkan perbuatan buruknya, maka siap-siaplah untuk mendatangi api neraka gitu. Jadi 40 itu. Makanya 40 ini saya kira sebuah indikator kedewasaan. Kematangan itu 40. Maka Rasul itu diutus ke dunia usia berapa, Pak? 40 ya. Termasuk ya syarat ya. 40.
Bahkan bos sekalian, ketika 4 itu lewat, masih ditunggu juga sampai 60. Apa sampai 60? Nah, ditunggu oleh Allah. Ini orang masih lupa juga. Ini orang masih lalai juga. Ada lalai. Ditunggulah sampai 60. Mudah-mudahan 60 itu dia menyadari ya. Nah, makanya ada sebuah hadis juga yang lain, likulli ummatin hasodun. Wasadu ummati ma baina sitin wa sab'in gitu ya. Setiap umat itu ada rata-rata umurnya. Rata-rata masa panen gitu ya. Nah, ini itu panen, itu bahasa kiasan. Jadi umat Nabi Adam berapa, umat Nabi Nuh berapa, rata-ratanya. Umat Nabi Muhammad itu umumnya berkisar antara sitin wa sab'in. Baina sitin wa sab'in. Yaitu 60 sampai 70. Bisa lebih, bisa kurang. Tapi jarang yang sampai usianya 2 abad, 3 abad ya. Seperti umat Nabi Nuh kan. Itu Nabi Nuh itu usianya berapa Pak? 9,5 abad ya. Itu dakwanya aja itu. Bisa 1000 ya. 1000 tahun kali ya. Ada nggak sekarang umat Nabi Muhammad? Usianya yang 5 abad. Nggak ada kali ya. Nah makanya itu berkisar itu. Maka Allah tunggu itu. Dari kita ya usia sepanjang itu. 60, 50, 70. Maka dengan demikian Bapak sekalian, ketika ajal menjemput, baru itu. Wah ternyata hidup ini memang ada batasnya. Maka Allah mengatakan, orang tersebut ketika ajal menjemput, mengatakan kepada Allah, Rabbi, laula akhortani ila ajalin qori. Ya Allah, tangguhkanlah sebentar saja. Jangan kau matikan sekarang. Jangan kau ambil ya ajalku sekarang. Untuk apa? Dia meminta penangguhan kepada Allah. Fa'ashodako wa akum minas solih. Agar kita bisa bersodako, bisa bermanfaat buat orang lain, bisa banyak melakukan kesalehan-kesalehan dalam hidup, nah, sehingga kita orang itu nggak termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah ya sikap kita terhadap waktu sebagai apa? Sebagai ujian. Maka mari terus kita tingkatkan iman dan amal soleh, tingkatkan terus saling menguatkan dalam rangka tausiah, dalam kebenaran kebaikan, tingkatkan juga apa tadi Pak? Hidup yang senantiasa memiliki manfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang hidupnya bermanfaat buat orang lain. Dengan terus berbagi ya apa yang kita miliki bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau kita punya harta, berbagi dengan harta. Kalau kita punya ilmu, berbagi dengan ilmu. Kalau kita punya kekuasaan, bermanfaat kekuasaan kita untuk masyarakat banyak, sehingga bisa mensejahterakan umat manusia. Nah ini yang pertama. Kemudian esensi waktu yang kedua, Pak sekalian. Waktu adalah kekayaan yang sangat berharga yang kita miliki dalam hidup ini. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah atas nama waktu. Karena begitu pentingnya waktu, bernilainya waktu, berharganya waktu. Sampai Allah bersumpah sama waktu. Banyak Pak ya. Misalkan dalam surah misalkan ada wal qamar walin asyr atau wal fajri wa layalin asyr. Wa itu artinya harfu qasam. Di antara fungsi wau pernah saya sampaikan kan dalam konteks kemarin tuh kalau nggak salah ketika membahas tentang furudul wudu yaitu berturut-turut digunakan huruf wau kan. Jadi salah satu fungsi wau itu selain untuk menunjukkan tauliyah berturut-turut adalah juga itu Pak, sumpah. Jadi ada 3 huruf sumpah. Berapa Pak? 3 huruf sumpah. 1 wau, 2 ba, 3 ta. Wau, ba, ta.
Jadi kalau Bapak mengatakan wallahi itu bersumpah artinya. Sering ya? Dengan huruf waw itu. Wallahi. Demi Allah. Kan gitu ya. Wallahi. Atau dengan ba. Billahi. Demi Allah juga itu sumpah juga. Atau dengan ta. Allahi. Itu sumpah juga. Jadi ada 3 huruf sumpah dalam bahasa Arab. 1 waw. 2 ba. 3 apa? Ta. Kalau 3 digunakan. Ini berat. Pak. Hati-hati dengan sumpah. Lagi menggunakan 3 huruf. Wallahi, billahi, Allahi. Nah, gitu kan. Nah, itu namanya sumpah yang ya ada takkid ya, berat. Hiji kan berat, pakai waw. Pas sekali dalam Al-Quran, banyak Allah menggunakan kata waw sebagai pemanaan sumpah. Terutama di huruf-huruf, di ayat-ayat terakhir. Juz Amma. Contoh Al-Fajr. Wal Fajri. Apa? Wal Fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar. Itu kan sumpah. Kenapa Allah begitu tegas bersumpah dengan waktu? Karena waktu memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Jangan remehkan waktu. Ya. Jangan juga kita tidak aware dengan waktu. Begitu pentingnya waktu sampai Allah bersumpah sama waktu. Banyak Al-Quran. Di antaranya juga selain yang itu wasyamsi wa duhaha wal qamari idza salah. Jadi matahari, bulan kan tanda kena waktu, Pak. Ada tahun syamsiah, ada tahun qamariyah. Allah bersumpah dengan waktu. Wasyamsi, ya, wa duhaha wal qamari idza talaha. Sekali lagi dengan siang dan malam. Allah bersumpah juga. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Ya, demi siang ketika terang benderang dan demi malam ketika gelap gulita. Ini kan Bapak rahimahullah sumpah Allah tentang waktu. Bahkan ada juga ya surah Ad-Duha. Betul Pak ya? Itu kan sumpah juga. Wad-duha wal laili idza saja. Demi waktu duha, demi waktu fajar, demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam. Nah, itu rahimahullah mengenai waktu. Maka sesungguhnya esensi waktu bagi orang yang beriman adalah kekayaan yang sangat berharga. Maka bagaimana sikap kita terhadap waktu yang berharga itu? Kita harus meningkatkan terus kualitas daripada kesalehan kita. Jadi kesalehan tingkat tinggi lah. Bukan hanya yang linier. Jadi gitu-gitu wae gitu ya. Harus ada peningkatan. Karena waktu itu ada 3 Pak ya. Waktu sekarang, waktu yang lalu, waktu yang akan datang. Nah itu waktu itu. Jadi maka dulu saya pernah menyampaikan tentang satu hadis Rasul yang berbunyi ayyuhan nas innalakum ma'ali fantahu ila ma'alimikum wa innalakum nihaya fantahu ila nihayatikum fa innal abda baina makhafatain baina ajilin qad madha ma huwa qadin fihi wa baina ajin la yadri ma Allah sanihun bihi, yaitu wahai sekalian manusia, sesungguhnya dalam hidupmu ada rambu-rambu. Rambu-rambu itu ya ada yang halal, ada yang haram, ada yang wajib, ada yang sunat, ya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang menyelamatkan, ada yang juga membinasakan. Itu rambu-rambu dalam hidup sekalian. Maka patuhilah rambu-rambu itu kata Rasul. Wa innal abda baina makhafatain. Dan manusia itu ada dalam 2 posisi. Ya. Posisi waktu yang telah berlalu, yang kedua 3 barangkali ya. Terus yang sekarang ini dan yang akan datang. Yang berlalu kita nggak tahu apakah Allah perbuat dengan waktu kita yang lalu. Kan nggak tahu juga. Ya.
Nanti di akhirat ya, akan ada balasan. Yang akan datang demikian pula. Apa yang terjadi besok, malam ini, zuhur ini, asar ini, ada yang tahu Pak? Nggak tahu juga. Apakah ini subuh terakhir bagi si fulan? Saya nggak berani mengatakan bagi saya atau bagi bapak-bapak ya. Nah, mudah-mudahan kita panjang umur Pak ya. Nah, bagi si fulan aja lah ya. Apakah ini umur subuh terakhir bagi si fulan atau ceramah terakhir bagi si fulan juga gitu ya. Hanya Allah yang tahu. Yang penting kita kan menghadapi hari yang lalu, hari sekarang, dan hari esok. Makanya apa? Sikap kita, ini kata Rasul, falyaqudil abdu min nafsihi li nafsihi wa min dunyahu li akhiratihi wa min sabibati qoblal kibari wa min al hayati qoblal mauti falladhi nafsun Muhammad biyadihi ma ba'dal maut bin musta'tabid wala ba'da dunya min darin ilal jannah wan nar. Nah, ini agak panjang ya Pak, hadis Nabi. Jadi hendaklah setiap jiwa menyadari kata Rasul, ya, mempersiapkan dengan optimal, dengan yang terbaik, bekal ya dalam hidupnya. Ya. Ketika dia muda, ya, maka bekal hidup. Ketika dia tua pun bekal hidup. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan masa muda sehingga baru setelah tua gitu kan. Dan membekali hidup ketika kita ini hidup sebelum datang kematian. Karena tidak ada lagi akhir daripada destinasi kita dalam hidup kecuali dua saja pilihan. Al-jannah wan nar. Apa Pak? Al-jannah wan nar. Jadi ujung dari perjalanan kita adalah hanya dua. Dua pilihan. Kalau tidak surga, neraka. Itulah ujung daripada perjalanan hidup kita yang panjang ini. Maka untuk itulah Rasul bersabda dalam 3 waktu itu adalah satu, Bapak sekalian, Rasul mengatakan man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini amalnya, ibadahnya, imannya lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin keberuntungan, ingin keselamatan, kita harus mengatakan today must be better than yesterday. Maka hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kenapa? Karena kalau sama saja tidak boleh. Kalau hari ini sama dengan kemarin, kualitas hidup kita termasuk orang-orang yang rugi. Man kana yamu mislu amsi bahwa magbun. Dimurka oleh Allah. Nah, kalau hari ini hidup kita lebih jelek dari kemarin, bahwa mal'un, maka kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu sikap kita terhadap waktu yang tadi saya sampaikan yang merupakan adalah kekayaan yang paling berharga, maka tentu kita harus terus meningkatkan kualitas iman dan amal soleh tadi. Ya, kualitas ibadah sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Mudah-mudahan tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023. Jangan sampai menurun Pak ya. Jangan sampai menurun hidup kita. Ya. 24 sudah bagus, 23, 24 malah menurun. Ini naudzubillahi min dzalik. Itu Bapak rahimakumullah yang kedua. Kemudian yang ketiga, esensi waktu yang ketiga adalah bahwa waktu merupakan amanat, titipan dari Allah. Ini yang harus kita juga pahami sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Seluruh apa yang kita miliki adalah hakikatnya apa Pak? Titipan. Wadiah. Kalau dalam fikih muamalah dulu pernah kita belajar apa? Al-wadiah. Ada perbankan deposito. Itu titipan. Amanah dari Allah. Karena titipan ya akan diambil kembali oleh Allah. Yang punya Allah. Ya.
Saya sih mengatakan hak guna pakai aja gitu. Betul Pak ya? Semua yang kita miliki adalah HGB. HGP Pak. HGP Pak. Hak guna pakai aja. Semuanya hak. Karena itu bukan milik kita semua. Kekayaan kan juga hak guna pakai aja. Ya. Apalagi dunia HGP juga. Termasuk umur kita, kesehatan kita. Semuanya adalah hak guna pakai sementara. Kenapa? Semuanya milik lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu Al-Baqarah ayat 284 kan? Yang sering kita baca dalam zikir itu kan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah semua yang ada di bumi dan di langit. Termasuk waktu yang kita miliki sehari semalam 24 jam adalah milik Allah. Umur milik Allah. Ya. Bapak rahimakum, maka karena milik Allah, dia akan diambil kembali oleh Allah. Kapan saja. Namanya pemilik, kapan wae dong diambilnya. Kalau kita punya sesuatu, dititipin ke orang lain, kapan aja kita ambil, boleh Pak ya? Allah ya memiliki waktu yang kita gunakan di dunia ini. Kalau akan mengambil kapan saja waktu itu, maka jangan heran ketika ada orang yang meninggal dalam keadaan sehat, ya itu wenang bagi Allah. Pemilik Allah. Ini orang sehat, segar bugar, masih energik, tapi meninggal dunia. Ada yang gitu Pak? Sering kita melihat begitu. Tapi ada juga yang sakit, lama sakitnya, tapi panjang umurnya. Ada yang gitu Pak? Nah, itulah milik Allah semuanya. Allah menang mengambil kapan saja kepunyaannya. Termasuk waktu yang kita miliki. Umur lah waktu itu kan. Bapak rahimakumullah. Maka untuk itulah di dalam surah Al-Anisa ayat 58. Kemudian dikaitkan dengan surah Al-Anfal ayat 27. Kalau kita memahami waktu itu adalah titipan dari Allah yang akan Allah ambil, bahkan akan diminta pertanggungjawaban. Kalau sekali ini yang harus kita juga renungkan. Jadi waktu yang kita miliki itu bukan hanya akan diambil oleh Allah, tapi akan diminta pertanggungjawaban terhadap waktu yang kita miliki ini. Maka sikap kita kepada waktu itu adalah amanah. Tidak berkhianat terhadap waktu yang Allah titipkan kepada kita. Sama kan? Kalau kita dititipi oleh seseorang jabatan kan nggak boleh berkhianat. Sebagai RI 1 misalkan. Atau RI 2. Atau apalagi? Kepala daerah 1 ya. F1, F2 gitu. Kalau di Bogor F kali ya. Di Bandung D ya. Atau mungkin ya dalam skala yang lebih mikro ya di rumah tangga kita lah ya. Kullukum kullukum kan nggak boleh kita kan. Bapak rahimakumullah ya, tidak amanah terhadap titipan itu. Itu dalam surah apa Pak? Dalam surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum antu adul amanati ila ahliha. Jadi Allah perintahkan kita untuk menunaikan amanah. Kemudian surah Al-Anfal ayat 27-nya larangan khianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasul wa takhunu amanati. Kenapa demikian sekalian? Karena amanat itu akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Sering saya baca hadis ini nih. Mudah-mudahan Bapak hadis. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Jadi pada hari kiamat itu Allah akan bertanya 4 hal pada kita. Ini kisi-kisi pertanyaan akhirat sudah Rasul sampaikan. Tidak ada kisi-kisinya. Biasanya kalau kita ujian mahasiswa, Pak minta kisi-kisi. Ujian minta kisi-kisi ya. Itu Pak ya. Nah ini kisi-kisi pertanyaan akhirat sudah Rasul sampaikan kepada kita. Ini hadisnya. Jadi kalau sudah keluar kisi-kisi, nggak juga bisa menjawab di akhirat terlalu. Karena sudah ada kisi-kisinya.
Ada informasi dari Rasul. Lantazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Belumlah kokoh tegak kaki seorang hamba pada hari kiamat ditanya 4 perkara kepada diri. Apa yang pertama? An umrihi fima afnah. Wa an jismihi fima ablah. Wa an ilmihi fima fa'al bihi. Wa an malihi min ana iktasbahu wa fima anfaqahu. Ini 4 ini itu, Pak. Jadi nanti di akhirat yaumul qiyamah kita semuanya akan ditanya 4 hal. Yang pertama tentang waktu, tentang waktu yang kita lalui dalam hidup ini. Kalau Rasul dengan umur, apa Pak? Jadi umur itu adalah titipan dari Allah yang akan Allah ambil dan ditanya kepada kita apa yang telah kita perbuat dengan umur kita. Maka semakin panjang umurnya, semakin panjang pertanyaannya di akhirat. Betul Pak? Tapi Rasul mengatakan begini, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, tapi baik perbuatannya. Jadi semakin bertambah usia, semakin berkualitas iman dan amal solehnya. Ya, semakin rajin berjamaahnya, semakin rajin satu rahminya, semakin rajin ngaji, nah gitu datanya. Nah itu namanya robih, apa Pak? Karena sekalian Rasul mengatakan khairun nasi sebaik-baik manusia mantola umruhu. Orang yang tola itu panjang, yang panjang umurnya. Wahasuna amaluhu, tapi baik perbuatannya. Semakin tua semakin soleh. Ya, bertambah usia, berkurang umur sebenarnya. Bertambah kualitas ibadahnya semakin meningkat. Itu namanya khairun nas, sebaik-baik manusia. Tapi sebaliknya, wasyarun nasi, sebaik-baik manusia mantola umruhu wasyaru amalihi. Yang panjang umurnya tapi jelek perbuatannya. Itu namanya tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi ya maksiatnya. Naudzubillah ini. Insya Allah kalau bapak-bapak termasuk yang pertama tadi. Semakin panjang umur, semakin baik perbuatan kita. Insya Allah. Nah bapak sekalian, maka harusnya semakin umurnya meningkat ya semakin baik kualitas hidup. Jangan sampai menurun ya. Jadi kuat hidup kita. Itu Bapak Rahmatullah yang pertama Allah akan tanya tentang umur kita. Kemana kita habiskan umur. Nggak apa-apa panjang dan pendek umur itu. Nggak masalah. Yang penting kita gunakan untuk amal soleh. Untuk ibadah. Lebih baik umur panjang tapi baik ibadah dan amal soleh kita daripada umur pendek tapi maksiat. Betul nggak Pak? Ya. Lebih baik umur panjang tapi kita gunakan untuk ibadah dan amal soleh daripada umurnya pendek tapi bermaksiat. Tapi kalau pilihannya lebih baik mana? Umur pendek tapi iman dan amal soleh, husnul khotimah, atau umur panjang tapi maksiat melulu, su'ul khotimah. Yang mana yang lebih dipilih? Tetap aja yang panjang tapi baik gitu. Karena begitu hadisnya kan, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya tapi baik perbuatan. Sehingga kita husnul khotimah. Gitu Pak ya? Nah itu Bapak Rahimahullah mengenai yang pertama. Jadi kalau kita memahami umur itu, waktu itu adalah titipan dari Allah, maka mari kita ya apa tadi? Ya sadari bahwa umur itu akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang kemana kita habiskan umur itu. Yang kedua apa Pak? Anggota badan. Anggota badan yang kita miliki akan juga ditanya oleh Allah. Yang ketiga tentang ilmu. Ya ini ilmu pun akan ditanya oleh Allah. Yang keempat tentang harta. Nah, mungkin yang paling relevan ya
Dengan bahasan kita yang pertama tadi, umur. Ya, karena umur itu adalah kumpulan hari-hari yang kita miliki. Ya, kullama jadi innama anta ayyamun majmu'atun begitu dalam bahasa kata mutiara. Sesungguhnya hidupmu adalah hari-hari yang terhimpun dalam perjalananmu. Ulama zaba yaumun zahaba ba'duka. Setiap hilang satu hari, hilanglah ya umur yang ada dalam dirimu. Nah, itu Bapak sekalian yang mengenai usia sebagai titipan. Apa sikap kita? Usia sebagai titipan. Nah ini yang penting sikap kita. Kalau kita menyadari usia itu sebagai titipan dari Allah, yang pertama sikap kita jangan menyia-nyiakan. Apa? Jangan menyia-nyiakan waktu. Itu pesan Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 3. Apa? Al-Mu'minun ayat. Jadi salah satu tanda orang yang beruntung, yang sukses hidupnya adalah orang-orang yang produktif. Tidak menyia-nyiakan waktunya. Tidak ada waktu kosong untuk berbuat keburukan. Kecuali diisi dengan kebaikan. Nanti lihat surah Al-Mu'minun ayat 3. Allah berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Jadi salah satu tanda orang yang beruntung itu orang-orang yang tidak menyia-nyiakan waktu. Tidak menyia-nyiakan waktu. Karena banyak orang yang terpedaya dengan dua, Pak. Lalai dengan dua. Nikmatani, ada dua nikmat. Magbunun bihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, hanya orang yang tertipu dengan dua tersebut. Yang pertama as-sihhatu wal farogu. Yang pertama as-sihhah, sehat. Yang kedua wal farogu, waktu kosong. Ini dua ini yang banyak tertipu nih, menipu manusia. Sehat dan waktu kosong. Makanya ingat Pak, pesan Rasul. Yang pesan Rasul ini dinukil oleh Oma Irama. Iya Pak. Iktanim khamsan qabla khamsin. Ya, gunakan 5 sebelum datang yang 5. Ingat Pak ya. Gunakan 5 sebelum datang yang 5. 1, syababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang masa tua. Kalau bapak-bapak masih muda kan? Nah, insya Allah. Dulu Nabi Ibrahim disunat usia 80 tahun. Nah, berarti kita masih muda Pak ya. 20 tahun itu ya. Kalau 20 tahun gunakan masa muda sementara masa tua. Yang kedua, wa faragoka qabla syuglika. Waktu luangmu sebelum datang masa sempitnya. Yang ketiga, waginaka qabla fakrika. Waktu kayamu sebelum datang masa miskin. Yang keempat, wasihataka qabla sakomika. Waktu sehatmu sebelum datang masa sakit. Karena kalau sudah sakit kan terbatas. Betul Pak? Dengan sehat kita bisa berjamaah sempurna. Dengan sehat kita bisa ngaji. Dengan sehat kita bisa jogging ya. Dengan sehat kita bisa silaturahmi. Betul Pak ya? Ayo, dengan sehat kita bisa macam-macam lah. Nah kalau sakit kan terbatas. Jangankan sakitnya parah. Pusing aja terbatas. Ngagoeng, itu ngagoeng. Mas ngagoeng nih, mas takan mas ngagoeng. Nggak sempurna juga kita sholat. Akhirnya sholatnya sambil berbaring. Nah, maka Rasul mengatakan, gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakit. Untuk ibadah, amal soleh, berzikir, banyak amal-amal yang baik. Dan yang kelima, gunakan masa hidupmu sebelum datang kematian. Wahayataka qabla mautika. Bapak rahimakumullah, maka itulah ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Yang kedua,
dalam konteks tadi waktu sebagai titipan dari Allah, jangan mubazir waktu. Apa Pak? Mubazir. Jadi ngomong jangan juga mubazir. Waktu juga jangan mubazir. Kalau kita dikasih oleh Allah kesehatan mulut, jadi jangan sampai mubazir mulut ini. Boleh keluar banyak kata-kata, yang penting bernilai, bermakna. Betul Pak? Daripada banyak yang keluar kata-kata tapi nggak bernilai, isinya maksiat. Ini namanya mubazir. Apa? Mubazir. Jadi mubazir itu bukan hanya pada makanan Pak, pada umur juga. Banyak orang yang umurnya mubazir. Betul Pak ya? Dikasih oleh Allah umur panjang tapi tabzir. Dalam surah misalkan Al-Isra ya, ayat 27 itu. Wala tubazir tabzir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayati. Jadi orang yang mentabzirkan waktunya itu temannya setan kata Allah. Itu kan surah Al-Isra ayat 26 27 lah. Itu 2 ayat Pak ya. Jangan kita ya tadi menyia-nyiakan dan juga jangan kita boros dengan umur kita. Jadi umurnya bertambah tapi tadi ya, tidak ada nilai dalam menambah kebaikan. Makanya ada suatu ungkapan. Manadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gorobat syamsuhu naqasa fi ajli walam yazid amal. Tidak ada yang aku sesalkan. Ini ulama bukan hadis. Ada ulama al-hikmah mengatakan tidak ada yang aku sesalkan kecuali penyesalan ketika matahari itu terbenam sehingga berkurang umurku tapi amalku tidak bertambah. Ini seorang ulama mengatakan begitu. Tidak ada penyesalan yang aku sesali dalam hidup ini kecuali ketika mata itu terbenam sehingga berkurang umurku tapi amal baikku tidak bertambah. Itu penyesalan seorang ulama dalam sebuah ungkapannya. Jadi penyesalan yang paling tinggi itu menurut beliau ketika nanti sekalian ini kalau Gorbas itu kan nanti itu tahun Komariah Pak ya, bulan Komariah ya. Dan itu perpindahannya maghrib Pak ya. Maghrib Pak ya. Bukan pukul 00 Pak ya. Ini digunakan apa? Digunakan bulan Komariah. Tidak ada penyesalan yang berat dalam hidupku kata dia, kata beliau, kecuali ketika matahari itu terbenam. Ya kan? Berarti bertambah hari kan? Berpindahan hari. Kemudian berkurang umurku berarti. Jadi Bapak sekalian, ketika usia kita masuk di tahun 24, itu bukan bertambah sungguhnya usia. Berkurang jatah umur. Betul Pak? Secara matematis bertambah. Secara esensi karena kalau kita ditakdir oleh Allah di Lauhul Mahfuz, umur, jodoh, rezeki kan, udah ada Pak ya. Si fulan di sini usianya. Maka ketika bertambah tahun itu mengurangi jatah umurnya. Ketika tahun 24 berarti semakin dekat kepada kematian. Semakin dekat ke kuburan. Maka aneh juga kalau perpindahan tahun sampai misalkan nyenget petasan. Jangan Pak ya. Mubazir. Duit di beleman. Nyaah. Mendingan pakai sodako. Pakaiin. Niup torompet. Ya torompet. Torompet itu Bapak sekalian, Bapak Ibu, itu apa namanya? Tanda kemenangan orang Yahudi. Pakai trompet. Jadi apalagi trompetnya itu bekas orang ya. Kan kalau bikin apa kan dicoba dulu Pak. Jadi saya kira artinya begini, isi dengan yang bermanfaat. Jangan sampai hura-hura Pak ya. Kalau bisa sih ya nggak keluar rumah lah ya. Di rumah berzikir ya.
Makanya kalau umur itu sebagai amanat, maka yang ketiga sikap kita adalah muhasabah. Apa? Muhasabah. Jadi jangan sia-siakan waktu, jangan tabzirkan waktu, termasuk tadi materi uang ya, dengan barangkali membeli mercon petasan-petasan. Kalau yang dulu nggak apa-apa lah dulu ya, itu berlalu. Nah, untuk besok janganlah ya. Ya mendingan duitnya dipakai jangan kumpulin fakir miskin, anak-anak yatim. Ya, kasih mereka. Itu lebih bermanfaat daripada dibakar, Pak ya. Dibakar ya. Itu namanya innal mubadzirina anu ikhwanas syayatin. Ini mubazir. Mubazir. Jangan tabzir dengan waktu, dengan umur, dengan harta. Maka untuk itu muhasabah, perlu apa muhasabah. Sikap kita dalam konteks tadi amanah adalah bermuhasabah. Introspeksi diri, evaluasi diri. Itu suratnya Al-Hasyr Pak, ayat 18. Itu perintah Allah juga pada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kita harus banyak bermuhasabah. Muhasabah ya. Hari ini apa amal soleh kita? Apakah surplus amal soleh atau defisit? Ya. Atau nanti malam nih Pak, ya silakan aja kita bermuhasabah. Bermuhasabah apakah tahun 2023 ini ya hanya amal solehnya atau sebaliknya. Perlu juga dimuhasabah. Cuma memang saya sering mengatakan bahwa kalau muhasabah itu baiknya setiap waktu sholat. Atau setiap hari lah. Jangan setahun sekali dilatih Pak. Nges pokoknya ya, setiap hari. Ketika sholat zuhur bermuhasabah. Evaluasi. Apa kerjaan kita dari subuh ke zuhur. Ketika sholat asar selesai, duduk sejenak, muhasabah. Dari zuhur ke asar. Demikian pula seterusnya sampai isya. Sebelum tidur, kita merekapitulasi kembali. Gitu. Merekap hidup kita dari bangun tidur sampai mau ngapain aja. Poe Sabtu, ya, poe Minggu, ya, hari ini ngapain aja. Dari pagi sampai malam. Itu namanya muhasabah. Atau perpindahan tahun. Sekarang ini kan, maka bermuhasabah. Evaluasi diri. Merenung. Ya, merenung. Makanya sering bangun malam. Nanti malam bangun. Bukan untuk melempetasan. Itu tahajud. Apa? Tahajud. Dengan tahajud, ya, kalau nggak bisa 2 rakaat, 4 rakaat nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak 4, 6 juga nggak apa-apa. Kalau bisa 6, 8. Itu bisa 8, 11. Ya. Tambah tilu witir. Ya. Nah, malam itu bagus. Bermuhasabah, Pak. Zikir. Muhasabah. Ya. Nah, ini perpindahan tahun. Memulai tahun baru 2024. Dimulai dengan tahajud. Dimulai dengan zikir. Dengan munajat. Dengan istighfar. Nah, itu Pak. Melangkah untuk tahun selanjutnya. Saya kira ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Karena dalam surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayam asaka rabbuka maqamam mahmud. Mudah-mudahan dengan kita mengawali dengan sholat tahajud, maka kita mendapat derajat yang terpuji pada tahun-tahun berikutnya insya Allah. Dunia sampai akhirat. Rahimakumullah, maka untuk itu esensi yang ketiga daripada umur atau waktu adalah amanat. Titipan dari Allah. Maka sikap kita pertama jangan menyia-nyiakan. Yang kedua, jangan tabdzir, boros-boros. Yang ketiga, muhasabah. Yang keempat, berbanyak istighfar. Karena kalau muhasabah itu istighfar, Pak. Istighfar. Aduh, tadi ya ngomong sajam di Al-Kautsar. Ngomong naon tadi itu juga di muhasabah Pak ya. Jangan sampai Ustaz ngomong sajam lebih. Sajam kadang-kadang ya. Atau sajam kurang.
Kita kadang-kadang nggak terdeteksi. Apakah ucapan kita baik atau ada yang hawa nafsunya atau orang juga tidak suka dengan ucapan kita bisa aja. Maka istighfari apa? Istighfar. Ini buat kita. Atau mungkin sikap kita yang kadang menyinggung orang. Ya, bawa mobil, ya, nyerempet, ya, jalan orang itu. Astagfirullah. Itu ya. Atau tadi barangkali berbuat ada riaknya, apa? Ada riaknya. Astagfirullah. Atau mungkin ada sombongnya. Karena ibadah itu bisa riak, bisa sombong juga. Bisa riak, bisa sombong. Asal aing pang bener nah itu istighfari. Nah, ini saya seperti juga. Ya, atau ingin dipuji, bagus. Nah, itu istighfari. Makanya ada dua ittaqul dalam Al-Hasyr 18. Ittaqul yang pertama amal. Yang kedua, periksa hati kita dalam beramal itu. Apakah ada kesombongan? Adakah riya di situ? Itu diperiksa. Nah, untuk itu kalau ada, cepat beristighfar kepada Allah. Apa Pak? Beristighfar. Astagfirullah. Bapak sekalian, maka untuk itu, kalau kita menyadari bahwa waktu itu adalah titipan dari Allah, maka perbanyak muhasabah. Dan setelah itu, perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dengan istighfar itulah maka waktu kita menjadi sarana untuk menghantarkan pada keberuntungan. Itu surah An-Nur ayat 31. Surah At-Tahrim ayat 8. Ya, nanti dibaca ya, surah An-Nur 31 ujungnya ya. Fatubu ila jami'al ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Rahimakumullah, ini yang ketiga. Yang keempat, yang kelimanya disebutkan ya. Waktu adalah karunia, nikmat dari Allah. Dan yang kelima, waktu adalah sarana hidup untuk menuju kebahagiaan akhirat. Itu 5, Pak ya. Yang keempat adalah waktu adalah apa? Karunia dari Allah, nikmat dari Allah. Jadi tadi titipan, yang keempat nikmat. Karena nikmat itu dalam surah misalkan apa ya? Ibrahim ya. Ayat 34, 33 dan 34. Jadi Allah kaitkan nikmat dengan waktu. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Dan Allah tundukkan untukmu matahari dan bulan. Alhamdulillah Pak sekalian. Jika tidak Allah tundukkan matahari, kemudian hidup kita menjadi hancur. Kalau matahari tiba-tiba nganjang ke bumi. Coba. Pernah nggak matahari nganjang ke bumi? Atau bumi silaturahmi ke matahari? Kan nggak pernah Pak ya. Kullu yajri ila ajalin musamma. Semuanya ada orbitnya. Ada porosnya. Tidak pernah keluar dari orbit itu. Ini karena Allah tundukkan mereka itu. Ya. Dalam surah Luqman ayat 20. Alam tarau. Ya, bagi orang kau tidak melihat. Anwasarlakum. Allah menundukkan buat engkau mafis samawati wa mafil ardh. Semua apa yang ada di langit dan di bumi ditundukkan oleh Allah. Bayangkan, saya akan sering mengatakan itu. Kalau Bapak nanam biji durian, yang tumbuh apa Pak? Durian. Ada enggak? Nanam durian, tumbuhnya jengkol, kan enggak ada. Rusak kehidupan. Ya, rusak kehidupan. Petani bingung kan? Ya. Kalau nanam misalkan apa? Nanam rambutan, tumbuhnya takokak misalnya. Itu takokak enggak Pak? Takokak. Tapi kan enggak pernah itu Pak ya. Dan Allah tundukkan semuanya, termasuk matahari. Ya, Allah sampaikan dalam surah Ibrahim ayat 33, 34. Ini kaitan dengan waktu dan syukur, nikmat. Wasahralakumus syamsa wal qamar daibain. Dan aku tundukkan untukmu matahari dan bulan berputar pada orbitnya. Wasahralakumul laila wan nahar. Dan aku tundukkan untukmu malam dan siang. Silih berganti. Bayangkan Pak, kalau malam terus, nggak siang-siang. Saminggu, ya, siang terus atau malam terus. Kan nggak pernah
Terjadi itu. Tapi apa? Berganti siang dan kan Allah tundukkan semuanya. Nah, kemudian Allah tegur hati kita. Disentuh jiwa kita oleh Allah dengan fenomena ini. Wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan aku berikan apa yang kau butuhkan dalam hidupmu. Jika engkau menghitung nikmat Allah, tidak akan dapat menghitungnya. Saking banyak. Jadi ya dengan siang dan malam, dengan matahari dan bulan, banyak manfaat yang dapat kita lakukan dalam hidup ini. Maka di siang hari orang bekerja, di malam hari orang bisa istirahat. Dengan matahari banyak manfaatnya. Ini kan nikmat Allah sekali. Seandainya tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada malam, tidak ada siang, tentu hidup menjadi tidak mungkin bermakna, Pak. Nah, itulah Allah sampaikan ini nikmat Allah kepada kita. Matahari sumber cahaya. Untuk itu, bagaimana sikap kita dengan waktu sebagai karunia, sebagai nikmat? Yang pertama ya tentu syukur. Apa Pak? Syukur. Syukur nikmat. Ini saya kira kalau syukur pun banyak bahas saja ya. Ada 6 langkah syukur itu ya. Ada hakut tahmid, lalu masdar, husnut tasarruf, aqsal intifa, itaul ghair, dan al-ilm. Nah ini 6 langkah-langkah syukur agar ditambah nikmat. Bapak-bapak, mudah-mudahan umur kita ditambah nikmatnya oleh. Sehat pun ditambah nikmatnya oleh. Ada harta ditambah nikmat oleh. Karena ada orang yang umurnya bertambah, nikmatnya dicabut oleh Allah. Ada Pak? Ada yang sehatnya ditambah tapi nikmatnya dicabut oleh Allah. Banyak orang yang panjang umur, yang sehat tapi gelisah hidup. Nggak tenang hidupnya. Karena Allah cabut nikmat. Nah kita ingin sehat tapi nikmat. Panjang umur, nikmat. Duit loba, nikmat. Gitu. Dan lain sebagainya. Nambah anak, nikmat. Nambah cucu, nikmat. Nambah apa lagi, nikmat lah pokoknya ya. Gitu. Pokoknya setiap bertambah nih. Maka kuncinya syakartum. Bagaimana syakartum itu? 6 tadi itu. 6 tadi langkah. Baik, yang terakhir, tadi saya janji 5 Pak ya. Yaitu waktu sebagai wasilatul hayat. Sarana hidup. Untuk menuju akhirat yang bahagia. Fidunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Karena waktu sebagai wasilah, maka ada 5 langkah. Nah, ini 5 langkah lagi. Panjang aja. Coba anak ngaji. 1, ingat mati. Nah, ini. Apa? Ingat. Karena waktu sebagai wasilah, maka harus banyak ingat. Dan dengan matilah kita akan diingatkan. Bahwa hidup ini tidak selamanya. Itu ada pada surah misalkan Al-Jum'ah ayat 8. Ya. Ini kaitan dengan waktu dan kematian. Jangan sampai terlena dengan hidup ini. Apa? Terlena. Jongjon teing. Apa? Jongjon. Tahu apa jongjon? Apa ya jongjon? Jongjon. Disangkana bakal hidup terus sebenarnya. Pada kematian senantiasa mengintai kita setiap saat. Ya tarokob. Kematian mengintai setiap saat. Bisa di mana saja. Nanti lihat surah Luqman ayat 34. Ya. Tidak ada orang yang tahu apa yang jadi esok pada dirinya. Kita boleh berencana besok hari Senin mau kemana. Tapi hanya Allah yang tahu apa yang terjadi esok buat diri. Betul Pak? Ya. Dan nggak ada yang tahu di mana kita meninggal dunia. Betul Pak ya? Ya. Entah di rumah, entah di jalan, entah di udara, entah di laut. Nah, hanya Allah yang tahu. Nah, itu atau di Padang, atau di Aceh ya, atau di Jawa, nah, itu aja Bang. Seandainya orang tahu meninggal di mana, nah, tentu dia nggak akan kemana-mana. Anak-anakku kumpul, saudara kumpul, bapak mau mati nih hari ini, ya, nggak ada yang itu. Ada orang yang jalan ternyata meninggal di mana-mana. Ini Luqman Pak ayat 34. Nanti lihat ya di ujung ayat itu. Wa ma tadri nafsum madza
taksibu goda wa ma tadrina bi adin tamu. Itu ayatnya. Makanya dalam hadis, dalam satu riwayat, alaika bittaqwa. Idza jana al-lail hatta al fajr. Persiapan itu dengan iman dan takwa. Karena kalau malam sudah tiba, engkau tidak tahu apakah usiamu sampai esok hari. Nah, ini yang sering saya sebut, Pak. We are going to tomorrow, but tomorrow is not ours. Kita melangkah hari esok, tapi hari esok belum tentu milik kita. Betul Pak ya? Maka untuk itu jangan jong-jontai di dunia. Nah, waktu sebagai sarana hidup, maka harus ingat kematian. Yang pertama. Yang kedua, perbanyak bekal. Perbanyak bekal. Nah, saya sering mengatakan, kalau kita keluar kota aja membekali diri, betul Pak? Keluar kota, keluar negeri lah. Nah, bekalnya banyak itu. Kalau sebulan 2 koper. Ini kita akan mudik ke kampung halaman kita. Darul akhirah namanya. Pertanyaannya, kalau Bapak keluar kota, kembali nggak Pak? Kembali ke rumah. Kalau ke akhirat, mati nih, kembali nggak? Waduh, kalau kembali bisa ya lompatan. Sarak saminggu di kuburan, datang deh. Assalamualaikum. Betah di kuburan. Tentu enggak Pak ya. Nah, ini kalau kita mau kembali ke kampung halaman selama-lamanya, masa membekali diri gitu. Itu nekat namanya. Apa? Dan bekal yang paling baik kata Allah, surah Al-Baqarah 197, yaitu takwa. Apa Pak? Jadi yang kedua, sikap kita waktu sebagai wasilah, ingat kematian, ya. Sering-sering Pak, terutama malam hari lah. Ya. Setelah tahajud, semua orang tidur, ingat mati. Oh, sorangan teh kia jadinya. Ya udah kayak sorangan Pak. Di kuburan sorangan. Betul Pak? Dan nemani Pak. Dulu waktu menikah, hidup semati. Ya. Tetap aja ketika mati, sorangan. Ya. Nah, di kuburan. Itu masa penantian Pak. Makanya Pak, sedikit ya nih tentang kuburan. Doa kita untuk mayit, ya Allah jadikanlah kubur mayit ini seperti taman di surga. Betul Pak? Dan jangan jadikan kubur ini seperti lubang di neraka. Kenapa itu doa? Karena penantian, itu kan masa transisi. Akhir dunia, awal akhirat, itu kubur namanya. Kalau dia menanti, saya sering mengatakan begini, kalau orang masuk kamar, kamarnya sempit, nah, cukup selebar dan sepanjang tubuhnya. Tidak ada pelita apa ya, tidak ada lampu. Dikunci di kamar, nah, kumaha coba. Nah, di kuburan gitu. Dikubur, menanti Pak. Ya, sampai hari kiamat datang. Dalam keadaan seperti itu. Tersisa nggak Pak? Itu gambaran sedikitnya begitulah. Nah makanya doa kita begitu. Ya Allah jadikan ini mayit seperti taman di surga. Walaupun kecil kuburnya tapi luaskan ya. Kan ya. Jangan sampai ini kubur seperti lubang di neraka. Sarua kita masuk kamar, kamarnya sempit, selebar dan sepanjang tubuh kita, dikunci, nggak ada ventilasi, nggak ada apalagi lampu. Nah, itulah menunggu di kuburan itu. Sampai kiamat dah. Makanya kan ada hadis, waman naja min qabri fama badau asya. Nah, itu kan begitu hadisnya. Sudah. Ini tentang ingat mati. Maka perlu kita ingat mati. Memperbanyak bekal. Yang ketiga, tujuan hidup. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apapun profesi kita ingat. Ridho Allah lah. Kita jadi pengusaha silakan. Tapi lillahi rabbil alamin. Kita jadi pejabat silakan. Tapi lillahi rabbil alamin. Jadi teknokrat ilmuwan silakan. Jadi entrepreneur silakan. Yang penting inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jangan sampai kita terbuai dengan dunia ini. Sampai ingat ya, tujuan kita ridho Allah.
Yang keempat, tidak menunda-nunda amal soleh. Apa? Tidak menunda-nunda. Ya. Kalau waktu sholat datang, cepat sholat. Jangan tunda-tunda. Engke samina wa engke heula. Jangan. Apa? Samina wa engke heula. Samina wa atona. Engke heula. Jangan menunda-nunda. Dan yang kelima, manajemen waktu. Apa? Ini ada 4 ya, Rasul mengatakan ada waktu yang kita gunakan untuk beribadah, ada waktu untuk muhasabah, ada waktu untuk kajian-kajian, ada waktu untuk mencari rezekinya Allah. Semuanya ada waktu. Jangan sampai monoton hidup ini. Rumah kantor, rumah kantor, rumah kantor gitu ya. Ya. Ditanya berapa pintu masjid? Tenyaho. Karena ke masjid ya. Jangan sampai Bapak sekalian hidup ini monoton. Dibuka keran-keran kebaikan ya Pak. Ya rumah, kantor, rumah, masjid, rumah satu rahmi, macam-macam kebaikan-kebaikan. Sehingga dengan demikian waktu itu betul-betul banyak ya, keran kebaikannya. Ada waktu untuk ibadah, untuk tafakur, untuk ngaji, untuk satu rahmi, untuk mencari rezeki yang halal dan lain sebagainya. Itu saja Bapak sekalian mengenai esensi waktu yang 5. Saya tulis sedikit Pak, nggak apa-apa ya, sedikit aja. Itu saja tulis Pak ya.